Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Hijriyah rahimakumullah, mari kesempatan Sayyidul Ayyam ini kita selalu berbanyak kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya secara totalitas, zahir batin. Maka insyaallah lewat kita selalu hidup syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup selalu matur suwun nang Gusti Allah taala, maka hidup kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada khutbah kali ini kami ingin mengangkat tema terkait dengan 5 kekuatan umat Islam. Sebab umat Islam ini adalah banyak, terbesar di dunia, tapi seringkali umat Islam tidak punya kekuatan karena banyak faktor tentunya. Maka kali ini dalam rangka untuk mendongkrak, mendorong kekuatan umat Islam, ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama, hadirin jamaah rahimakumullah, adalah kekuatan iman. Orang itu kalau sudah imannya kuat, imannya hebat, maka akan melahirkan generasi-generasi yang kuat, maka akan memberikan pendirian-pendirian yang kuat, yang tahan banting, yang tahan dari berbagai macam rintangan yang ada, termasuk dalam guncangan hidup kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, kekuatan iman inilah yang nanti akan melahirkan orang-orang yang punya kekuatan tauhid, kekuatan yang selalu menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala kondisi. Maka kekuatan iman ini perlu kita pupuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka sandaran kita yang pas, sandaran kita yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat berlindung, tempat kita untuk meminta, tempat kita untuk memohon dalam segala aspek kehidupan kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, termasuk lagi andalan dalam hidup kita adalah doa. Dan doa ini kita perlu mintakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin jamaah rahimakumullah? Doa ini adalah ad-du'a yughayyiru takdir. Doa bisa merubah takdir. Takdir-takdir yang diberikan oleh Allah SWT, dengan selalu kita minta kepada Allah SWT, maka nasib kita, takdir kita bisa dirubah oleh Allah SWT. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya umat Islam. Maka hadirin
jamaah rahimakumullah, kita gunakan doa kita, termasuk akhir-akhir ini kita lihat bersama bagaimana saudara kita di Palestina yang saat ini digempur hebat-hebatan oleh Israel. Maka kita mungkin tidak bisa bantu tenaga, mungkin biaya yang kita sangat menipis, tapi kita punya doa. Manfaatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya doa-doa kita inilah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala menanyakan bagaimana saudaramu ketika mengalami masalah, gempuran, peperangan, apa usaha kita? Kita tidak punya apa-apa, tapi doa ini nanti yang akan menjadi pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca doa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Para ulama menyerukan dengan baca sholat tasghil, yang sholat tasghil ini diharapkan apakah dibaca lewat pujian maupun dibaca setelah sholat ataupun dalam kondisi apapun. Silakan bantu doa umat Islam dimanapun berada dengan memperbanyak baca sholat tasghil, yang bacaannya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yang artinya ya Allah, berikanlah sholawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sibukkanlah orang-orang zalim agar mendapat kejahatan dari orang-orang zalim yang lainnya. Diharapkan dengan doa atau sholat ini adalah orang-orang yang zalim nanti akan berbuat kerusakan dengan orang-orang yang zalim sendiri, alias bingung dengan sendirinya. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka dan limpahkanlah sholawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kekuatan akhlak. Islam ini akan jaya kalau umat Islam semuanya adalah berakhlak, punya budi pekerti yang luhur, punya toto kromo, punya sopan santun kepada siapapun. Ini penting hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak dengan teman kita, saudara kita dan lain sebagainya. Perlu kita pupuk akhlak-akhlak ini, sebab baginda Rasulullah SAW adalah diutus di muka bumi ini dalam rangka liutammima makarimal akhlak, dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang baik. Maka di saat sekitar Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu, sudah mendapatkan titel menjadi nabi, sekitar umur 40 tahun sampai sekitar 63 tahun, kurang lebih 23 tahun, baginda Rasulullah SAW adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka umat Islam tentunya harus selalu memperbaiki akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Baginda Rasulullah SAW pernah, kemudian Siti Aisyah istri beliau ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah SAW? Akhlaknya Rasulullah SAW adalah kana khuluqul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi totalnya adalah 30 juz, 114 surat, yaitu Al-Quran yang seringkali kita baca. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini kekuatan daripada akhlak, termasuk akhlak Kanjeng Nabi yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah Kanjeng Nabi ngapi wong apik, ngapi wong elek. Kalau kita ngapi wong apik gampang, berbuat baik kepada orang yang baik mudah. Orang tetangga kita berbuat baik kita gampang, ada teman kita berbuat baik gampang. Yang sulit adalah jika orang itu berbuat jelek kepada kita, dan itu harus dilatih. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW masih berbuat yang namanya berbuat baik kepada orang yang baik, berbuat baik pada orang jelek, karena Kanjeng Nabi bisa membaca situasi dan kondisi. Di saat Kanjeng Nabi waktu itu hanya berbuat baik pada orang yang baik, dan di saat itu orang yang baik semuanya adalah habis alias meninggal dunia, maka tinggallah orang-orang yang jelek. Maka Kanjeng Nabi akan berhadapan dengan orang-orang yang jelek. Sama dengan kita,
Kalau kita kemudian hanya menemani orang yang baik-baik saja, sementara orang yang jelek tidak kita temani, nanti kita kehabisan teman di saat orang-orang yang baik itu kemudian meninggal dunia atau habis ataupun pindah, tinggal kita sendirian. Dan kemudian diharapkan Kanjeng Nabi berteman dengan orang yang jelek di saat orang yang jelek ini kemudian tidak ada temannya, atau yang baik sudah meninggal dunia. Diharapkan yang jelek, yang kurang baik nanti akan berubah menjadi baik karena kita temani. Ini luar biasa. Dan kalau kita ternyata berteman baik dengan orang yang baik saja, ternyata ada orang-orang yang jelek di saat kita juga meninggal dunia, berarti generasi penerus kita nanti adalah berhadapan dengan orang-orang yang jelek. Maka Nabi sangat paham sekali, temanlah orang yang baik dan temani orang yang jelek akhlaknya, sehingga nanti suatu saat orang yang baik itu tidak ada, tinggal orang yang jelek yang sudah berbuat baik atau berubah menjadi baik, dan kita sendiri adalah meninggal dunia. Maka nanti generasi penerus kita adalah berhadapan dengan orang-orang yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini kekuatan akhlak. Yang ketiga, kekuatan ilmu. Ilmu ini seringkali Kanjeng Nabi menyampaikan, man arada dunya fa'ala bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'ala bil ilmi wa man arada fa'ala bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia akhirat dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia dunia akhirat juga dengan ilmu. Maka umat Islam harus cerdas, harus punya keilmuan dalam rangka melihat situasi kondisi yang ada, termasuk sebentar lagi adalah pemilu. Kita umat Islam harus cerdas. Pilihlah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sesuai dengan keinginan kita, yang nanti membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang keempat adalah kekuatan ekonomi. Ini perlu. Begitu banyaknya umat Islam di dunia ini, begitu banyaknya umat Islam di Indonesia ini, seringkali umat Islam tidak menguasai kehidupan ekonomi yang ada saat ini. Bahkan menurut penelitian, penguasa ekonomi ada satu orang itu kurang lebih bisa menguasai 50% aset di Indonesia ini. Ini luar biasa, dan itu adalah bukan orang Islam. Kenapa orang Islam yang begitu banyaknya tidak menguasai ekonomi? Maka sudah seharusnya kita sebagai umat Islam lewat masjid kita tercinta di Masjid Al-Hijrah ini, ayo gerakan ekonomi umat. Masjid harus punya mesin uang, masjid harus punya koperasi, masjid harus punya yang namanya supermarket, yang nanti seluruh umatnya, seluruh jamaahnya adalah terfokus di masjid. Maka ini akan luar biasa gerakan ekonomi, yang ekonomi keumatan, ekonomi yang masjid memiliki untuk menopang jamaah masjid sekitar kita masing-masing. Luar biasa. Maka harus ditumbuhkan yang namanya ekonomi umat. Yang terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, umat Islam ini bisa kuat kalau selalu terjamin, kalau selalu terjalin yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pilihan, kita juga mungkin boleh berbeda pendapatan, tapi masjidnya tetap, jamaahnya tetap, tahlilannya tetap, istighosahannya tetap, kerukunannya tetap dijaga. Sebab hadirin jamaah rahimakumullah, yang ingin perpecahan di antara kita adalah bukan kita sendiri, tapi rata-rata adalah, mohon maaf kalau boleh kita bilang, adalah setan yang ingin kita pecah, yang ingin kita tidak rukun. Maka itu adalah setan-setan yang ada di sekeliling kita, baik mungkin nampak maupun tidak nampak. Maka kita harus bisa menyadari dalam kehidupan sehari-hari kita masing-masing, siapapun yang ada di dalam sekitar kita, yang ada di hadapan kita, ayo itu disyukuri, dinikmati dengan selalu programnya Kanjeng Nabi, yaitu ngapi wong apik, ngapi wong elek. Dalam artian selalu hidup tersenyum, apakah orang itu menyakiti kita ataupun tidak. Sebab itu sebetulnya adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendidik kita, membimbing kita untuk menjadi orang yang sabar, menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang ridho, menjadi orang-orang yang hebat. Maka jika kita bisa demikian, selalu menjaga kerukunan, selalu menjaga persatuan, maka umat Islam akan menjadi umat Islam yang hebat, dan sangat amat yakin Islam
Islam akan jaya, Islam akan berkah, Islam akan berkembang, dan Islam akan tambah maju, serta kita bisa mengamalkan 5 kekuatan umat Islam ini. Kita semuanya tidak mungkin akan bisa menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing. Ayo pelan-pelan ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang selalu menomorkan satukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari, dan selalu menjadi orang yang ikhlas, tawadhu, sabar dalam rangka melihat kenyataan kehidupan yang terjadi saat ini, termasuk kondisi mungkin suhunya terlalu panas. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a yughayyiru takdir, doa bisa merubah takdir. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur-umur yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala generasi penerus yang soleh dan solehah, dan moga-moga semua urusan kita, urusan dunia sampai akhirat dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit moga-moga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang rezekinya ditambahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya dagangan toko warung dilariskan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya hutang diberikan rezeki yang banyak, yang barokah melimpah ruah, sehingga bisa untuk melunasi hutang, termasuk hajat dunia sampai akhirat dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta jika suatu saat kita semuanya meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.